Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kembali bersama ZH Channel Media Pembelajaran Jarak Jauh yang menjelaskan materi dari buku tematik terpadu kelas 6 kurikulum 2013 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jangan lupa untuk memulai segala sesuatu dengan doa, minta bimbingan kepada kedua orang tua dan patuhi protokol kesehatan. Kali ini kita menginjak ke tema 4 setelah kemarin tema 3 selesai tentang globalisasi dan subtema 1 globalisasi di sekitarku. Pada pembelajaran 1, silakan buku tematik terpadu kurikulum ke-13-nya dibuka untuk sama-sama mendengarkan penjelasan singkat ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan diskusi dan mencari informasi, kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Ini yang kedua. Ini tujuan ketiga. Tujuan yang keempat, dan ini tujuan pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik agar pelajaran kalian terarah karena mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku sekalian, kita semua berada di era globalisasi. Nah, dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Pada halaman berikutnya ada kolom ayo mengamati, amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, sepatu, dan lain-lain, balik yang dikenakan oleh temanmu, bapak ibu gurumu, kedua orang tuamu, atau yang ada di sekitar kalian. Juga makanan dan minuman, ada produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah, juga di sekitar rumah. Bisakah kalian menerka negara mana yang memproduksinya? Ya, silakan diisi di sini. Ada 3 baris, kalian cari 3 saja. Nama produk yang pernah kalian temukan, pernah kalian makan atau minum, pernah kalian melihat, tulis di sini. Negara asalnya silakan diterka saja dulu, ya. Dari negara mana? Ya, dari negara mana asalnya? 3 saja, nama produk, negara asal, ya. Silakan. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh-contoh produk. Ini batik dari Indonesia yang sudah mendunia. Ini ada karpet dari Turki, dan ini ada boneka dari Tiongkok. Kemudian ini ada mobil mainan, ini ada jam tangan, dan di sini ada susu, ya, susu cair ini, kemasan susu cair. Nah, amati. Kemudian selanjutnya, bahwa globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui, ya. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti, nah ini contoh yang di depan tadi ada, seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri. Jadi sama-sama, ya, karena ini mengglobal, mendunia. Produk Indonesia juga sudah mendunia, jadi bisa ditemukan di negara-negara lain. Sama halnya negara lain, produk negara lain bisa ditemukan di Indonesia. Itulah kehidupan mengglobal. Nah, seperti tadi disebutkan ada batik. Nah, ini batik adalah produk dalam negeri yang sudah mendunia, bisa ditemukan di belahan manapun di dunia, ya. Batik Indonesia tentunya. Nah, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Diskusikan bersama teman atau kedua orang tua tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tulis pada kolom berikut. Ini hal-hal kepenasaran kalian tentang globalisasi. Ya, tulis di sini, bisa berupa pertanyaan, kenapa sih produk-produk luar negeri banyak bertebaran di pasar-pasar Indonesia? Nah, itu ya. Atau kenapa
produk yang ada di sekitar saya kok belum mendunia, belum mengglobal. Nah, silakan tuliskan di sini apa saja, jangan ragu. Ya, silakan, jangan malu untuk mengeluarkan pendapat, tulis di sini ya. Kemudian selanjutnya di halaman berikutnya, nah ini bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN. Di sini ada bacaan tentang Menteri Luar Negeri Hillary Clinton yang promosikan angklung ke dunia. Ya, ini gambarnya, ini bacaannya. Silakan baca di buku tematik terpadu kurikulum 13 kelas 6 tentunya. Kemudian, nah ini pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, selanjutnya di sini malam yang berseru itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan. Nah, ini kelanjutan dari Hillary Clinton tadi yang mempromosikan angklung. Baca, cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel yang tadi. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Ya, tulis jawabannya di sini sesuai nomor. Tugas mandiri, carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain. Bisa dicari di buku-buku referensi. Ya, kalau di rumah, kalau di sekolah dulu selagi tatap muka bisa mencari di perpustakaan sekolah, atau karena sekolah sekarang lagi sekolah dan belajar di rumah, ya bisa cari referensi di Google searching, bertanya sama teman dan Bapak Ibu guru juga ya. Jangan merasa kesulitan untuk menjalankan tugas mandiri ini. Nah, anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya, nah ini adalah kolom untuk kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Ini bentuk kerjasamanya apa? Ya, ini di bidang sosial, perannya apa di bidang sosial? Bentuk kerjasama budayanya apa? Tulis di sini. Perannya seperti apa Indonesia tersebut ya? Nah, itu. Selanjutnya di halaman berikutnya. Tahukah kalian listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi ini? Bagaimana produksi listrik di era global? Ayo kita diskusikan. Nah, ini baca dengan baik ya. Kemudian nanti jika menemukan kesulitan silakan bertanya pada Bapak dan Ibu guru atau teman. Ayo membaca di kolom berikutnya tentang bacaan teks eksplanasi ilmiah. Judulnya menghasilkan energi listrik. Nah, ini gambar pembangkit listrik tenaga air. Silakan baca dengan baik, dengan seksama agar kalian paham dan mengerti. Kemudian juga kalian bisa menuliskan kembali informasi penting dari setiap paragraf di kolom ini. Nah, di kolom ini. Ini paragraf 2, paragraf 1, paragraf 3. Tulis informasi pentingnya apa dari masing-masing paragraf. Baiklah anak-anakku sekalian, nah di kolom ayo menulis, baca dengan baik juga, amati gambarnya dengan baik, cermati, kemudian perintahnya juga dibaca dengan seksama. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu.